Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Walid. Beberapa waktu lalu kami melanjutkan wawancara sebelumnya, wawancara sesi kedua dengan Pak Zaini Mustafa, di mana wawancara kali ini topiknya mengenai investasi batubara, yang mana ini juga investasi batubara ini juga diinisiasi oleh Yusuf Mansur, yang mana Pak Zaini Mustafa sudah berulang kali mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, mendengar dengan telinganya sendiri bahwa Yusuf Mansur benar berceramah di Masjid Darussalam mengenai investasi batubara ini. Dan berdasarkan bukti persidangan di tahun 2012, di mana di situ dengan Bank CIMB Niaga, di sana Yusuf Mansur statusnya sebagai komisaris, teman-teman. Jadi memang ada banyak bukti yang kemudian menunjukkan bahwa nama Yusuf Mansur memang terseret dalam kasus investasi batubara ini, teman-teman. Belum lagi kalau kita berbicara Adian Sah, orang yang sempat kami cantumkan fotonya beredar bersama dengan Yusuf Mansur, teman-teman. Dan berbicara mengenai investasi batubara, ini memang polemik dan banyak sekali masalah di dalamnya, teman-teman. Dan aneh, bagaimana bisa sebuah investasi yang kemudian mengumpulkan uang dengan nominal yang tidak sedikit, puluhan miliar, teman-teman. Bahkan mungkin kalau kita gabungkan dengan investasi-investasi di luar Jamaah Darussalam, mungkin ini bisa ratusan miliar, teman-teman. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa dalam wawancara kami, bahwa memang investasi ini bermasalah karena kalau kita pikir 2009 investasi itu bisnis itu dipresentasikan, 2010 sudah mangkrak. Dan yang anehnya lagi, ini kita hanya mungkin sekedar cocokologi, tapi ini sesuatu kebetulan kebetulan yang aneh gitu. Bagaimana bisa investasi batubara ini mangkrak di tahun 2010, akhir tahun 2009, di waktu yang sama Yusuf Mansur bisa berinvestasi, bisa bergabung di warung stick and stick. Kan kalau mau dipikir secara logika, nalar akal sehat saja, bagaimana bisa orang yang gagal membangun bisnis tapi bisa membangun bisnis yang lain? Kan aneh, teman-teman. Jadi kemudian banyak orang-orang berprasangka jangan-jangan atau bisa mungkin kita katakan diduga dengan kuat bahwa uang para jamaah Masjid Darussalam yang kemudian diinvestasikan untuk atau atas nama investasi batubara ini kemudian digunakan untuk kemudian kepentingan diri sendiri, yaitu bergabung di warung stick and stick itu tadi. Tapi sekali lagi saya katakan ini hanya dugaan, walaupun ini adalah dugaan kuat, teman-teman, karena itu adalah satu keanehan yang menurut saya sangat-sangat aneh. Dan kalau kita bisa bicara bahwa ini terlalu kebetulan gitu, terlalu kebetulan. Jadi sekali lagi mohon disimak wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa, karena di sini juga kita ada pembahasan mengenai bahwa pernyataan seorang investor batubara juga bernama Pak Bambang yang mengatakan bahwa kemungkinan besar tambang di Kalimantan itu memang bukan milik PT Ari Partner Perkasa, melainkan milik perusahaan lain, teman-teman. Jadi memang banyak kebohongan di kasus investasi batubara ini. Silakan disimak video wawancara kami dengan Zaini Mustafa. Saya Al Walid undur diri. See you on the next videos. Assalamualaikum Pak Zaini Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya. Baik, ini adalah wawancara sesi kedua, lanjutan dari wawancara kemarin Pak Zaini. Ya. Untuk wawancara kali ini mungkin saya ingin menanyakan bagaimana informasi dari terakhir dari kasus Pak Zaini Mustafa mengenai investasi batubara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur melalui PT Adi Partner Perkasa, Pak Zaini. Ya. Perkaranya itu kan saat ini masih dalam proses tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, Mas. Jadi masih proses ya. Jadi diperiksa di Mahkamah Agung. Sampai dengan saat ini belum ada putusan, Mas. Belum ada pemberitahuan putusan juga terhadap saya begitu, Mas. Ya. Baik. Informasi terakhir saya juga wawancara Pak Zaini itu sudah masuk ke tingkat ini ya, PK ya kalau tidak salah ya. PK ya. Ya, jadi masuk ke tingkat PK. Iya, Mas. Iya. Iya. Ini belum ada informasi lagi mengenai undangan atau apa untuk sidang selanjutnya, belum ada ya? Kalau PK itu kan tidak ada sidang lagi, Mas. Artinya hanya berkas perkara, ya, hanya berkas perkara saja yang diperiksa begitu, Mas. Iya. Di sana saya ada dua alasan. Alasan yang pertama ditemukannya alat bukti baru, dan alasan yang kedua adalah ada kesalahan hukum begitu, Mas. Baik, Pak Zaini Mustafa, ini kan investasi batubara ini ada juga kasus lain, ada juga penggugat lain bernama Ibu Ili Siti Rohmah. Kalau untuk itu share informasi yang terakhir saya dengar itu sudah masuk ke tingkat kasasi, itu benar Pak Zain?
Betul, betul ya. Jadi perkaranya Bu Ilis itu saat ini sedang proses kasasi di Mahkamah Agung, yang mana yang mengajukan permohonan kasasi itu Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu, Mas. Ya. Baik. Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bogor kan Bu Ilis Siti Rohmah menang itu. Iya. Kemudian isi dalam putusannya itu bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan dinyatakan melakukan manifestasi, kemudian disuruh membayar kerugian material, digabungkan keuntungan dan pokok yang harus dikembalikan itu 4.075.000.000 rupiah begitu. Kemudian Yusuf Mansur itu kemudian banding, kemudian di tingkat banding bahwa putusan pengadilan itu dikuatkan, kemudian Yusuf Mansur mengajukan kasasi. Kasasinya itu saat ini sedang diperiksa di Mahkamah Agung, karena pada saat itu sudah ada memorinya juga. Kemudian saya selaku kuasa Bu Ilis juga sudah menyerahkan kontra memori kasasi begitu, Mas. Ya, Mas. Ya. Kita tunggu saja, Mas, sedang di Mahkamah Agung begitu. Baik, ya. baik Pak. Ini kan kasus investasi batubara. Ini kan yang beracara di persidangan baru dua penggugat, yaitu Pak Zaini Mustafa sendiri dan Ibu Ilis Siti Rohmah. Sementara informasi yang beredar kan ada sekitar kurang lebih ya 250 korban dari investasi batubara ini. Yang mana Iya, betul, Mas. Yang mana nominal investasi mereka kan variatif ya Pak Zaini. Nah, Pak Zaini sudah ada gambaran belum untuk ke depan kira-kira Mas ada penggugat lain nggak yang memang sudah punya rencana yang matang untuk kemudian menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, Pak Zaini? Iya, sebenarnya yang ngantri sudah cukup banyak, Mas. Jadi ada antusias ya. Setelah saya mengajukan gugatan, kemudian menang di tingkat pertama, itu antusias lah. Salah satunya adalah Bu Ilis, kemudian Bu Ilis juga saya ajukan. Sebenarnya sudah banyak desakan-desakan agar minta diajukan juga gugatan yang sama seperti saya dan Bu Ilis begitu. Cuman karena ini kan satu masih di tingkat PK yang punya saya, prosesnya di tingkat PK, kemudian yang satu di kasasi Mahkamah Agung, maka saya menunggu dua putusan ini dulu, Mas. Oke. Saya kan masih menunggu ini putusan PK ini. Sesuai dengan analisa saya kan bahwa itu wan prestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dan itu kan posisi sesuai dengan alasan saya yang saya ajukan di PK itu bahwa itu adalah kewenangan dari pengadilan umum, artinya pengadilan negeri begitu, Mas. Saya masih menunggu itu, Mas, karena kan putusan pengadilan tinggi dan kasasi Mahkamah Agung itu kan menunjuk bahwa yang berwenang itu pengadilan agama. Kalau toh nanti yang terjelek adalah mereka mengatakan bahwa yang berwenang pengadilan agama, tentu akan saya ikuti. Saran itu akan saya gugat melalui pengadilan agama. Toh yang penting pokok perkaranya majelis hakim sudah berpendapat berdasarkan alat bukti yang ada bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu terbukti mengajak untuk berinvestasi, kemudian menerima uang investasi, kemudian tidak mengembalikan uang dan tidak mengembalikan uang modal investasi dan keuntungan yang dijanjikan. Artinya di sana pokoknya sudah terbukti, Mas. Hanya sekarang tinggal pengadilan agama atau pengadilan umum. Sementara ini saya masih meyakini bahwa itu adalah ranah dari pengadilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri begitu, Mas. Ya, Mas. Saya pikir memang dalam hal ini Yusuf Mansur dan kawan-kawan sebenarnya sudah terpojok. Hanya mereka mencari cara untuk mengulur-ngulur waktu saja. Di lain itu saya sempat mengingat bahwa kalau saya tidak salah sebut nama ya, jadi ada juga salah satu korban yaitu Pak Bambang sempat mengatakan begini Pak Zaini bahwa dia merasa atau menduga bahwa tambang batubara yang ada di Kalimantan itu alutsistanya bukan milik dari PT Adi Partner Perkasa melainkan PT lain Pak Zaini. Itu bagaimana tanggapan Pak Zaini? Iya, jadi Pak Bambang ya, Pak Bambang Haryadi kalau Pak Haryanto, Bambang ya namanya Pak Bambang. Jadi karena Pak Bambang ini di investasi batubara itu ada dua, Mas. Jadi mereka ini kan sebenarnya orang tambang, Mas. Ya, artinya orang yang bergerak di bidang pertambangan. Betul, Mas. Setelah dicek
setelah dicek oleh teman-teman itu bahwa lokasi tambang ya, lokasi tambang itu izin pertambangannya atau namanya kuasa pertambangan itu bukan milik PT Adi Partner Perkasa. Jadi memang dari awalnya itu sudah diniatkan untuk menipu. Oh iya. Nah, kan karena bukan tambangnya, kemudian bukan lokasi tambang, kuasa pertambangannya bukan milik PT Adi Partner Perkasa, kemudian diakui ini sebagai tambang PT Adi Partner Perkasa, di mana surat kuasa pertambangan mereka yang punya. Itu sudah diniatkan bahwa itu dari awal sebenarnya sudah menipu. Menurut hemat saya adalah sebenarnya money game, Mas. Jadi permainan uang saja. Di mana ketika para investor itu masih sedikit, keuntungan yang dijanjikan itu diberikan itu menurut saya hanya diputar saja uangnya, Mas. Iya. Ya, kalau mereka hanya menjanjikan misalnya itu kan ada 28 kemudian diberikan 14,5 kan, misalnya orang memberikan modal 100 juta kemudian hanya diberikan 14 juta kali 3 kan mereka nggak rugi juga, Mas. Iya, masih banyak sisanya ya Pak Zaini. Masih ada sisanya. Bahkan sekitar 70% paling ya masih bisa diambil ya. Iya, jumlah keseluruhannya yang diinvestasikan itu kurang lebih kan ada 55 miliar. Itu dari kelompok dari Jamaah Masjid Darussalam sendiri, Mas. Belum yang di luar ya Pak Zaini. Iya, tapi kan masih ada tempat-tempat lain misalnya yang ada di Legenda Wisata ada berapa, Mas. Jadi pendulangan ya artinya pada saat itu yang melakukan investasi itu sebenarnya di atas ratusan miliar begitu, Mas. Bahkan masih banyak mereka untung. Bahkan kalau Pak Zaini mungkin ingat dan saya tidak salah ingat, yang kita wawancara terakhir di waktu di Jogja itu saya rasa juga korban investasi batubara ya Pak Zaini ya. Betul. Itu kan di luar ini ya, di luar Jamaah Masjid Darussalam ya. Itu jadi ikut di Masjid Darussalam tapi mereka di luar perumahan Darussalam. Mereka rumahnya ada di Limus Pratama itu gandeng Mas sama hanya dipisahkan dengan sungai saja. Itu ya masih ingat betul namanya Pak Aris namanya Mas. Saat ini pindah dari Bogor pindah ke Jogja karena faktor orang tuanya ada di sana. Betul Mas. Baik Pak Zaini, memang melihat investasi batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur ini di tahun 2009, yang mana ini juga mangkraknya tidak lama, hanya mungkin kalau kita bisa bilang ya bahasa awamnya, masyarakat awamnya bahwa hanya sekedar mengumpulkan uang umat lalu kemudian membuat perusahaan tersebut seolah-olah berhenti tanpa sebab yang jelas Pak Zaini. Gimana tanggapan Pak Zaini? Betul, sampai dengan saat ini tidak ada laporan. Jadi kurang lebih itu mereka hanya memancing saja, sebenarnya hanya memancing bagaimana jamaah Masjid Darussalam itu menginvestasikan. Kurang lebih kan kalau dihitung dari bulan Juli ya Mas ya, dari bulan Juni lah, mungkin Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kurang lebih sekitar 7-6 bulan lah Mas. Mereka begitu bisa mengumpulkan uang ya sudah, mereka gagal bayar dan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Bahkan terakhir Yusuf Mansur kan mengatakan bahwa saya itu tidak pernah terlibat dalam bisnis tambang batubara kota wisata itu kan, begitu kan. Padahal akhirnya jamaah masjid kemudian geram, kemudian melalui saya, kemudian mereka mengatakan bahwa ya sudah dimubahalah saja, berani nggak mereka gitu. Karena memang saya bukan katanya, tetapi saya sendiri itu memang ketika Yusuf Mansur itu berpresentasi pertama meminta kepada jamaah itu diumumkan oleh pengurus masjid bahwa akan ada jamaah dari guru kita Ustadz Yusuf Mansur itu kami kan diminta untuk tidak pulang untuk mendengarkan itu Mas. Jadi saya ini bukan katanya, bukan dari sana omongannya siapa, tetapi saya melihat Yusuf Mansur dengan mata saya sendiri, kemudian mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi saya nggak bisa dibohongin kalau itu Mas. Baik. Kemudian memang ada kaki tangannya yang diminta. Kaki tangannya diantaranya yang dikatakan oleh Yusuf Mansur bahwa ini adalah orang kaya, inilah
pemilik kuasa pertambangan, kemudian itulah yang mengajak ke Kalimantan dan seterusnya. Kemudian setelah itu juga kaki tangannya termasuk BMT Darussalam itu yang bekerja, mereka bagaimana caranya mendapatkan investor sebanyak-banyaknya, Mas, begitu, Mas. Baik, Pak Zaini, Ya. saya mengingat perkataan Pak Zaini barusan bahwa Yusuf Mansur mengatakan tidak ada sangkut pautnya dengan PT Adi Pantar Perkasa. Sementara saya masih ingat betul bahwa Pak Zaini mengatakan di tahun 2012 kalau tidak salah, PT Adi Pantar Perkasa ini juga kan sempat ada masalah dengan sebuah bank gitu, yang mana di sana sudah ada putusan dan di situ status Yusuf Mansur sebagai komisaris, ya kan Pak Zaini? Ketua Dewan Ketua Dewan Komisaris, ya Ketua benar. Dewan Komisaris ya. Jadi jadi putusan mereka kan PT Adi Partner Perkasa ini digugat oleh salah satu bank yaitu CIMB Niaga. Iya, CIMB Niaga ya. Kemudian Yusuf Mansur dan salah satu komisaris, jadi komisaris utama bukan maaf tadi. Jadi Yusuf Mansur ini sebagai komisaris utama. Kemudian ada lagi satunya komisaris karena ada 2 komisaris, maka satunya diangkat sebagai komisaris utama, satunya sebagai komisaris itu didudukkan karena mereka berkedudukan sebagai komisaris. Di dalam perkara itu yang sudah inkrah itu Yusuf Mansur dan komisaris satunya itu tidak membantah bahwa mereka berkedudukan sebagai komisaris, Mas, begitu. Iya. Artinya benar itu adanya Yusuf Mansur sebagai komisaris, dan itu juga saya ajukan sebagai alat bukti bahwa Yusuf Mansur dalam kedudukannya di PT Adi Partner Perkasa itu sebagai komisaris. Ini loh dasarnya putusan pengadilan ini halaman sekian, bahkan saya kutip di sana jawaban dari Yusuf Mansur itu begitu. Iya. Artinya walaupun Yusuf Mansur secara verbal lisannya itu berbolak-balik, mereka mengatakan bukan sebagai komisaris, tapi dalam catatan tercatat sesuai dengan putusan pengadilan yang perkaranya inkrah itu Yusuf Mansur sebagai komisaris. Iya. Kan ini sebenarnya hanya begini saja, Mas. Komisaris itu hanya merubah anggaran dasar saja. Mungkin awalnya tidak komisaris, tetapi anggaran dasarnya dirubah. Kemudian aktenya itu tidak didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tetapi itu yang digunakan ke bank untuk mengambil fasilitas bank itu, Mas. Bank tidak mungkin akan memberikan fasilitas ketika dokumennya tidak ada, dan di sana Yusuf Mansur menurut dalam gugatan itu Yusuf Mansur juga ikut tanda tangan ke sana walaupun terakhir dibantah, tapi kedudukan sebagai komisaris tidak dibantah, tetapi tanda tangannya itu dianggap dipalsukan. Sebenarnya janggal juga ketika Yusuf Mansur dalam perkara itu dikeluarkan bukan sebagai orang yang bertanggung jawab. Itu menurut hemat saya hanya berdasarkan pengakuan Yusuf Mansur ini, menurut hemat saya adalah hal yang lucu dalam perkara itu. Seharusnya kalau Yusuf Mansur membantah bukan sebagai tidak pernah tanda tangan, kemudian Adiansah ini yang memalsukan, seharusnya kan itu dibuktikan dulu melalui perkara pidana, Mas, begitu. Iya, betul. Berarti Oke, lanjut Pak Zaini. Jadi secara hukum hakim berkeyakinan Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris utama. Iya. Baik, Pak Zaini Mustafa, melihat pernyataan Pak Zaini Mustafa bahwa ada ini dan itu segala macam, bahkan tanda tangan diduga dipalsukan. Saya melihat bahwa ini seolah-olah memang sejak awal, bahkan sejak mungkin Yusuf Mansur berdiri di depan Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan yang lain di Masjid Darussalam, ini memang sudah di-setting sejak awal bahwa ini akan seperti ini akhirnya, karena melihat juga seperti misalnya Adiansah, ternyata alamat yang dicantumkan di situ juga palsu, Pak Zaini. Ini gimana Pak Zaini? Iya, jadi sebenarnya mungkin menurut saya memang sudah dirancang sedemikian rupa ya, by design-nya seperti itu, sehingga sebenarnya bukan mengajak untuk berinvestasi ya, Mas, menurut hemat saya. Bagaimana investor itu masuk banyak kemudian melarikan diri, itu saja. Setelah dapat keuntungan melarikan diri, begitu, Mas. Dan juga kita melihat video lama ketika di sebuah TV, media mainstream waktu itu ya, yang sekarang diupload ulang di YouTube, di mana itu TV One.
Secara jelas Yusuf Mansur mengatakan di tahun 2010 beliau masuk di warung Stick and Stick. Ini kita tidak menuduh ya, tapi kita menduga-duga bahwa kok bisa sangat sangat kebetulan sekali di tahun 2009 akhir 2010 awal investasi batu bara mangkrak, di tahun yang sama dia juga masuk sebagai investor di warung Stick and Stick, Pak Zaini. Ya. Saya menduga dengan keras bahwa uang kami itu sebenarnya bukan untuk bisnis batu bara, tetapi ketika dapat uang kemudian dilarikan ke bisnis yang lain. Kalau itu hampir bersamaan, kemungkinan uang jamaah Masjid Darussalam itu dilarikan untuk bisnis itu, Mas. Gitu. Iya, karena terus terang saja Pak Zaini, ini juga saya hubungkan dengan memang ini seperti sebuah puzzle yang kemudian terpisah dan bisa jadi satu kesatuan cerita gitu. Karena sekitar tahun 2022 ketika Pak Darso Arif mewawancarai seseorang yang mengaku bernama Iqbal, yang mana dia mengatakan dia pernah menjadi mitra dan partner Yusuf Mansur, itu mengatakan bahwa semenjak Yusuf Mansur masuk dan bergabung di warung Stick and Stick, itu perkembangan warung Stick and Stick sangat signifikan, sangat cepat sekali begitu, dan tidak masuk akal. Di situ sangat jelas Pak Iqbal ini mengatakan bahwa dia juga pengusaha, bisnismen. Tidak mungkin sebuah usaha kuliner yang hanya ibaratnya jual-jual stick-stick begitu bisa membangun cabang dalam waktu yang tidak lama, waktu singkat, bisa membangun cabang dengan tidak mengontrak tapi membeli properti dalam waktu yang cepat begitu, Pak. Pertanyaannya kan uangnya dari mana kan? Nah, gitu. itu Ya, betul. Kalau itu bisnis warung stick itu dari bawah, kan itu tidak begitu langsung naik daun, Mas. Iya. Berapa persen sih keuntungannya? Iya, Katakanlah betul. 10%, tentu 10% kalau itu untung ya, itu pun merangkak. Tetapi ketika itu merangkaknya, grafiknya langsung naik begini ya, langsung naik begitu ya. Sementara kami yang berinvestasi di batu bara itu tidak jelas lunturnya, menurut hemat saya ya uang kami itu dilarikan ke bisnis lain. Kemungkinan besar ke warung stick tersebut, Mas, begitu. Iya. Dan Yusuf Mansur kan mengatakan bahwa dalam waktu yang bersamaan punya 20 atau 40 gitu ya. Betul. Itu sangat jelas sekali. Yusuf Mansur mengatakan bahwa bahkan di saat Covid mereka masih bisa membangun cabang baru di beberapa tempat, itu 5-10 cabang, Pak Zaini. Ini kan sangat-sangat luar biasa gitu. Iya, pada saat itu kan Yusuf Mansur masih laku, Mas. Iya. Jual surga itu kan masih laku, Mas. Iya. Artinya jual surga itu masih laku, kemudian minta sodako kan masih laku, Mas. Iya, betul. Iya kan? Iya. Baik, Pak Zaini. Dimungkinkan saja ketika orang sedang terkena musibah lalu dikompor-kompori bahwa musibah ini harus dinetralkan dengan cara bersedekah, kan kemungkinan orang berlomba-lomba bersedekah, Mas. Iya, kemungkinan besar. Kemudian di sanalah cuannya banyak, Mas, begitu. Iya. Baik, Pak Zaini Mustafa, terakhir mungkin bagaimana pesan Pak Zaini Mustafa untuk kedepannya ini mengenai kasus investasi batu bara dan juga mungkin untuk kasus-kasus yang lain terhadap Yusuf Mansur yang seandainya beliau ini mau mencari kebaikan, ibaratnya duduk bersama berembuk bagaimana sebenarnya solusinya secara kekeluargaan, mungkin kita juga tidak akan begitu ngotot untuk kemudian menekan, tapi karena memang sampai hari ini kan tidak ada etikat juga dari Yusuf Mansur untuk menyelesaikan masalah ini dan bertanggung jawab minimal menyelesaikan hak-hak para korban yang sudah terlanjur mereka kemudian dirugikan dalam kasus investasi batubara ini, Pak Zaini. Gimana pesan untuk ke depannya, Pak Zaini, sebagai pengacara dan juga sebagai korban dalam hal ini, Pak Zaini? Ya, jadi gini, Mas. Yang pertama, ketika Yusuf Mansur itu belum mengembalikan uang-uang kami, tentu saya akan berusaha sekuat tenaga, walaupun jalannya seperti merangkak ya, Mas. Artinya seperti merangkak, tetapi saya akan terus berjalan, Mas, sebagaimana air mengalir, Mas, begitu. Tetapi kemudian yang kedua, ketika Yusuf Mansur berbaik hati dan beritikat baik untuk menyelesaikan ya dengan secara kekeluargaan atau persuasif, tentu saya sebagai muslim juga tentu akan welcome ya, Mas, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun hal tersebut tentu karena ini perkara
saya terutama kemudian dan teman-teman di bisnis batubara dan yang lainnya itu sudah menjadi konsumsi publik, tentu kami tidak diam-diam saja, Mas. Iya, Gitu. iya, sepakat. Artinya apapun yang terjadi di antara kami dan Yusuf Mansur tentu itu harus publik juga tahu. Jadi nanti saya juga tidak dicurigai main belakang, ujung-ujungnya uang dan seterusnya. Dan itu kan pernah Yusuf Mansur, mudah-mudahan HP saya yang satunya itu masih saya simpen walaupun ini sudah ganti, itu masih tersimpan di sana WA-nya dari Yusuf Mansur ketika Yusuf Mansur sedang wukuf di Arafah. Menurut mereka, Pak Haji, saya sedang wukuf di Arafah. Ini saya sebenarnya sudah lama ingin bertemu dengan Pak Haji, ya, bahwa untuk menyelesaikan perkara itu, tapi jangan ada Pak Darso. Jelas di sana disebutkan jangan ada Pak Darso dan yang lainnya, kan begitu. Iya. Kalau ini nanti sampai bocor ke Pak Darso, sudah tidak ada jalan keluar bagi kita untuk menyelesaikan secara kekeluargaan begitu. Nah, tentu saya dengan adanya cara-cara kayak gitu, kalau hanya 4 mata saja tanpa ada saksi yang lainnya, saya juga takut dipelintir, Mas. Iya. Jangan-jangan nanti dipelintir juga, karena kan Yusuf Mansur ini menurut hemat saya omongannya sudah tidak bisa dipegang, betul, ya betul. Kan? Sudah banyak tidak sekali pernyataannya dan kenyataannya itu berbanding terbalik, selalu berbanding terbalik kan begitu. Nah, saya juga sudah mengalami sendiri ketika waktu macet di 2010 itu, di pertengahan 2010 Yusuf Mansur kan akan mengembalikan dengan manis-manis wajah, akan mengembalikan dan memelas begitu ya. Itu akan mengembalikan, kenyataannya juga tidak mengembalikan. Terus kemudian bicaranya dibalik-balik begitu ya. Jadi saya kalau hanya bertemu 4 mata, ya mohon maaf lahir dan batin saya tidak melayani. Tetapi ketika ada saksi kemudian didokumentasikan, oh welcome saya, Mas. Bersiap, sangat siap sedia saya. Bahkan sebelum ini perkaranya naik ke permukaan, ke publik kan, sebenarnya ketika Yusuf Mansur hanya ngeles saja, oh kami nggak ini, itu kan sebenarnya masih saya ajak persuasif, saya suratin persuasif, buktinya masih ada, saya kirim via Tiki atau JNA, itu kan saya ajak persuasif dulu. Jadi sebelum saya itu melangkah lebih lanjut, sudah saya ajak persuasif dulu. Kenyataannya kan tidak mau, mungkin merasa mereka besar begitu ya. Sementara saya kecil tidak bisa membongkar. Tapi kecil juga air itu kalau terus-menerus menetes, Mas. Batu yang keras kalau ditetes terus-menerus juga tentu akan ada bekasnya begitu, Mas. Betul. Kemudian yang namanya manusia itu kan tidak selamanya di atas, Mas. Betul. Suatu ketika ada di bawah, suatu ketika karena ada siang, ada malam. Kemudian ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin. Itu saya masih meyakini, Mas. Betul. Nah, gitu, Mas. Baik. Artinya tetap intinya yang pertama tetap akan saya kejar sesuai dengan kemampuan saya, Mas. Kalau Yusuf Mansur membuat lama, bagi saya no problem. Semakin lama ini perkaranya terhadap Yusuf Mansur kan publik semakin tahu, Mas. Gitu. Betul Pak Zain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Zaini Mustafa untuk waktunya. Mungkin saya masih ingin meminta waktu, seandainya Pak Zaini Mustafa masih punya waktu untuk terakhir mungkin sesi ketiga besok malam ya. Karena saya masih baik, dari pernyataan Pak Zaini dalam wawancara ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi ini kita sudah dibatasi waktu Pak Zaini. Jadi insya Allah kita lanjutkan besok malam di waktu yang sama ya Pak Zaini ya. Baik Mas Mas. Terima kasih banyak Pak Zaini Mustafa. Sama-sama. Sehat selalu Pak Zaini, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Amin. Sama-sama kita sehat, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur, kalau cari tangga dipikir dulu,
Ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program Moya Vidi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program Moya Vidi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar. Tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar. Umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step. Hahaha.